Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, jumpa lagi kita dalam podcast KPP Pratama Jakarta Gambir 1 yang pada setiap kesempatannya kita akan membahas mengenai perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aturan perpajakan terbaru ya, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas aturan perpajakan terbaru ya, tentunya bersama narasumber kita dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1, yaitu dengan Mas Yasmin. Halo, apa kabar Mas Yasmin? Baik Mas, kira-kira apa nih yang akan mau dibahas? Baik Mas, pada kesempatan kali ini nanti saya akan membahas mengenai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025. Baik kawan pajak semua, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like videonya ya. Oke Mas Yasmin, boleh dijelaskan nggak apa itu kira-kira PR11 yang tadi? Baik, jadi PR11 ini ya, itu mengatur terkait laporan PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Oh baik, jadi PR11 ini adalah ketentuan yang mengatur pelaporan di Kortex ya Mas ya? Benar sekali. Oke Mas Yasmin, silakan dipaparkan penjelasannya. Baik kawan pajak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasmin Fuad Gultom, salah satu penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025, di mana PR11 ini merupakan ketentuan terbaru ya, ketentuan terbaru dalam rangka pelaksanaan di Kortex. Jadi ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka implementasi Kortex seperti itu. Nah, latar belakang dari PR ini itu sebenarnya yang pertama adalah memberikan kepastian hukum ya, kemudian kemudahan administrasi, kemudian peningkatan pelayanan, serta yang paling penting adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan aplikasi di Kortex seperti itu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis mengenai pelaporan PPh, PPN, PPNBM serta Bea Materai. Nah, ruang lingkup dalam PR11 ini cukup banyak ya, di mana secara isi itu mengatur bentuk isi serta tata cara pengisian SPT, baik itu SPT 21, kemudian PPN, Bea Materai, SPT tahunan, dan SPT apa saja yang harus disampaikan oleh wajib pajak, seperti itu. Nah, pada penjelasan pertama ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 21, di mana terdapat penyesuaian ya, penyesuaian aturan dalam pembuatan Bupot, di mana ada beberapa ketentuan nih yang perlu kita sampaikan bahwa ada sedikit perubahan ya. Yang pertama, atas penghasilan pegawai tetap dan pensiunan berkala, maka itu bukti potongnya adalah BPA1. Kemudian penghasilan bagi PNS atau pejabat negara itu dimasukkan ke dalam formulir BPA2. Nah, di mana BPA1 dan BPA2 ini dibuat untuk setiap masa pajak terakhir, yaitu di Desember atau masa pajak berhenti kerja atau masa pajak berhenti menerima penghasilan. Nah, jadi
BPA 1 dan BPA 2 ini itu dibuat di masa pajak terakhir pegawai tersebut bekerja. Kalau bekerja, di mana kalau misalnya akhir bekerjanya itu adalah Desember, maka dibuatkan di Desember. Tapi kalau misalnya berhentinya di Oktober, maka bukti potong BPA 1 atau A2-nya itu dibuatkan di Oktober. Kemudian selain BPA 1 dan BPA 2, ada lagi namanya Bupot BP 21, yaitu bukti potong untuk PPh pasal 21 non final dan tidak final. Kemudian selain itu ada namanya bukti potong untuk WP luar negeri, yaitu BP 26. Ketentuan lain untuk pembuatan Bupot PPh pasal 21 ini, di mana bukti potong itu tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan. Namun Bupot 21 ini tetap harus dibuat jika tidak dilakukan pemotongan karena penghasilannya tidak melebihi PTKP. Kemudian adanya SKB ataupun dikenakan tarif 0%. Kemudian PPh pasal 21 yang DTP, kemudian yang diberikan fasilitas, kemudian dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian terkait SPT masa PPh pasal 21, itu terkait aturan pembetulannya ya, itu dapat dilakukan untuk SPT 21 yang telah disampaikan. Kemudian dapat dilakukan dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya dilakukan sesuai dengan tata cara yang ada pada lampiran A. Nah, jadi SPT 21 itu bisa dibetulkan ya sesuai dengan ketentuan yang telah ada di PR 11 ini. Nah, bagaimana dengan penyampaian SPT 21 dan pembetulannya? Itu atas pajak yang kurang disetor, pemotong PPh pasal 21 wajib melunasi pajak yang kurang disetor. Kemudian bagi pajak yang lebih setor, maka kelebihan penyetoran pajak tersebut yang dalam SPT masa dapat dikompensasikan di masa berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya ada kurang bayar, berarti itu harus dilunasi. Namun kalau misalnya ada lebih bayar, maka lebih bayar tersebut bisa dikompensasikan ke masa berikutnya. Nah, kemudian untuk SPT masa unifikasi ya. Nah, SPT masa unifikasi ini adalah sarana yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh unifikasi untuk melaporkan kewajiban pemotongan output PPh, pembuatan bukti potong PPh unifikasi, kemudian penyetoran PPh yang telah dipotong atas beberapa jenis PPh dalam suatu masa pajak. Nah, jadi SPT masa unifikasi ini merupakan SPT masa yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh ya. Itu untuk jenis unifikasinya ada beberapa jenis ya, kawan pajak semua, yaitu PPh final, PPh pasal 15, pasal 22, 23 dan 26 ya. Selain yang sehubungan dengan pekerjaan jasa ataupun kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi selain yang dilakukan oleh orang pribadi, maka wajib pajak itu melakukan pemotongan bukti potongnya di SPT unifikasi. Nah, terkait ketentuan PPh unifikasi ini ada beberapa sedikit perubahan ya kawan pajak semua, di mana wajib pajak yang diwajibkan itu melakukan penyetoran sendiri PPh berdasarkan ketentuan perpajakan, wajib melaporkan pembayaran PPh yang telah dibayar pada SPT masa unifikasi. Jadi ketika kita sudah melakukan pembuatan bukti potong, nah nanti dari bukti potong itu akan direkapitulasi berapa nilai pajak yang akan disetor. Nah, itulah yang wajib disetor oleh wajib pajak. Nah, terkait pembetulan SPT masa unifikasi, nah itu ada beberapa ketentuan ya kawan pajak semua, di mana pajak yang kurang disetor, maka pemotong dan pemungut PPh unifikasi itu wajib melunasi pajak yang kurang disetor tersebut. Namun apabila pembetulan tersebut menyebabkan lebih setor, maka atas kelebihan tersebut dapat dimintakan kembali oleh pemotong untuk
diajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, jadi kalau misalnya SPT unifikasinya itu kurang bayar pembetulannya, maka itu harus dilakukan penambahan setor. Namun kalau misalnya ternyata SPT-nya pembetulannya itu menjadi lebih setor, maka atas kelebihan setor tersebut wajib pajak dapat melakukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Baik kawan pajak semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktur pajak ya. Nah, ketentuan umum mengenai faktur pajak yang ada pada Per 11 ini ya, itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, PKP yang menyerahkan BKP itu wajib memungut yang terutang dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan. Kemudian dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP. Kemudian PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. Kemudian faktur pajak wajib dilaporkan dalam SPT masa. Nah, itu tadi beberapa ketentuan ya terkait faktur pajak. Baik, kawan pajak semua, selanjutnya kita akan membahas SPT masa PPN bagi PKP. Di mana SPT masa PPN bagi PKP ini merupakan sarana yang digunakan bagi PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pertama pengkreditan PM terhadap PK dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, jadi seperti pada umumnya ya, SPT masa PPN ini digunakan oleh PKP dalam rangka untuk melaporkan pajak keluaran yang dipungut dan juga pajak masukan yang telah disetor ya. Jadi pajak keluaran ini kan pajak yang dipungut pada saat PKP menjual BKP atau JKP. Kemudian untuk pajak masukan ini merupakan pajak yang dibayar oleh PKP tersebut pada saat melakukan pembelian BKP ataupun JKP seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada yang namanya SPT masa PPN pemungut ya, di mana SPT masa PPN pemungut ini bagi pemungut PPN ini merupakan SPT yang dipakai oleh pemungut PPN, misalnya instansi pemerintah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada instansi pemerintah melakukan transaksi belanja anggaran ya, belanja anggaran. Nah, itu instansi pemerintah tersebut wajib melakukan pemungutan PPN-nya. Nah, pemungutan PPN oleh Satker tersebut, instansi pemerintah tersebut, itu diadministrasikan di SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Apa-apa saja sih poin pentingnya, Mas? Nah, poin-poin penting pada Per 11 ini ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya di mana terdapat perubahan ya dalam bentuk bukti potong yang sebelumnya itu kan dibuat dari DJP online ya, yang sekarang sudah dibuat di aplikasi Cortex yang sudah diimplementasikan di awal 2025 lalu. Nah, kemudian untuk apa namanya? Untuk pelaporan SPT masanya itu ada beberapa ketentuan ya yang berubah. Untuk PPh pasal 21 kurang lebih sih masih sama seperti ketentuan sebelumnya ya. Dimana kalau untuk laporan yang lebih bayar itu hanya bisa dikompensasikan. Nah, yang ada sedikit perubahan ya, poin penting juga di sini adalah mengenai SPT masa unifikasi ya, di mana sebelumnya jika terjadi pembetulan SPT masa unifikasi yang menyebabkan misalnya satu kurang bayar. Nah, kalau misalnya kurang bayar, maka itu dilakukan penyetoran kembali berapa kekurangannya seperti itu. Namun apabila SPT unifikasi tersebut
pembetulannya menjadi lebih bayar, nah selisihnya ini itu dimintakan dalam bentuk ataupun dalam proses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, di mana sebelumnya sebelum implementasi Cortex atas kelebihan setoran tersebut kan pada umumnya wajib pajak itu melakukan pemindah bukuan ya dari setoran yang lebih ke setoran yang ingin dipindah bukukan gitu ya, ingin dipindah bukukan kemana seperti itu. Nah, untuk di Cortex ini apabila terjadi pembetulan yang menyebabkan lebih bayar, maka itu harus dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian untuk faktur pajak ya, untuk di ketentuan yang sebelumnya itu jika penguploadan faktur pajak keluaran ya, penguploadan faktur pajak itu kan sebelumnya kan tanggal 15 bulan berikutnya ya, tanggal 15 bulan berikutnya. Namun dengan ketentuan yang terbaru ini itu batas penguploadan faktur itu menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. Baik. Nah, kawan pajak semua, itu tadi materi PR11 yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mas Yaspin. Terima kasih Mas Yaspin. Sama-sama Mas. Baik, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan tadi memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada kawan pajak semua. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.